Kalian tahu cara mencari operasi hitung aljabar? Yuk kita cari tahu. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke operasi hitung aljabar, kita harus tahu dulu nih yang bagaimana sih bentuk aljabar itu. Jadi di sini kakak akan mengenalkan kepada kalian mengenai bentuk aljabar dulu ya. Adik-adik, di sini ada gambar dua kue, kemudian ada satu kotak kue. Di sini kita lihat bahwa ada dua kue yang kakak tuliskan dengan angka 2, kemudian ada kotak kue yang kakak tuliskan dengan X. Pasti kalian bertanya-tanya kan kenapa yang kue dituliskan dengan angka 2, kemudian yang kotak kue kakak tuliskan saja dengan X. Itu disebabkan di kotak kue pasti terdapat beberapa kue. Sedangkan kita belum tahu nih ada berapa kue di dalam kotak kue itu. Maka untuk mempermudah, kakak tuliskan saja untuk kotak kue dengan X. Nah, agar kalian lebih paham, ini kakak ada contoh soal. Nah, seperti yang kalian lihat bahwa ada 3 buah kue, kemudian ada 2 kotak kue. Nah, sama seperti sebelumnya, kalau 3 buah kue berarti dituliskan dengan angka 3 saja. Sedangkan untuk kotak kue ini, kita dapat menuliskan dengan 2X. Kenapa 2X? Sama seperti bahwa kotak kue kita misalkan dengan X. Dan kenapa 2? 2 itu karena ada 2 kotak kue. Jadi di sini ada 2X. Adik-adik, sekarang kita langsung masuk ke suku ya. Di sini kakak ada contoh bahwa 4x plus 3 titik-titik berapa suku. Jadi adik-adik, suku itu adalah bilangan yang dipisahkan oleh penjumlahan atau pengurangan. Nah, seperti yang kalian lihat bahwa ini ada berapa suku? Ya, di sini ada 2 suku. Yang pertama itu 4x, yang kedua adalah 3. Jadi itu adalah sukunya. Sampai di sini kalian sudah paham bukan? Tadi sudah kita bahas tentang suku. Sekarang kita langsung masuk ke istilah-istilah bentuk aljabar. Di sini istilah-istilah bentuk aljabar itu ada 3. Yang pertama koefisien, yang kedua variabel, dan yang ketiga konstanta. Seperti yang kalian lihat bahwa pengertian koefisien adalah banyak angka yang bersanding dengan variabel. Sedangkan variabel adalah sesuatu yang belum jelas. Jadi itu biasanya disimbolkan atau dituliskan dengan huruf, biasanya A, B, C, D, X, Y, sampai Z. Kemudian yang terakhir ada konstanta. Konstanta itu biasanya angka yang berdiri sendiri. Nah, ini biasanya angka itu sendiri, misalnya 3, 10, 4, dan seterusnya. Sampai di sini paham bukan? Jadi sekarang kita langsung masuk ke contoh soal ya. Di sini bahwa ada contoh soal 2x plus 3y plus 5. Maka dia minta ditentukan nih yang mana koefisien, variabel, dan konstanta. Kita mulai dari yang mudah terlebih dahulu, yaitu variabel. Kita lihat di sini bahwa ada variabelnya yaitu X dan Y. Kemudian koefisien. Koefisien adalah angka yang bersanding dengan variabel, berarti koefisien adalah 2 dan 3. Kemudian yang terakhir konstanta. Konstanta adalah angka yang berdiri sendiri. Kita lihat di sini bahwa konstantanya adalah 5. Sampai di sini paham bukan? Adik-adik, sekarang kita langsung masuk ke yang berikutnya. Di sini bahwa ada mengelompokkan suku sejenis. Suku sejenis itu maksudnya tuh misalnya nih, ada ayam dikelompokkan dengan ayam, ada tikus dikelompokkan dengan tikus. Tidak bisa tuh ayam dengan tikus kita kelompokkan. Agar kalian lebih paham, di sini kakak ada contoh soal tuh. Dilihat bahwa ada soal 2x ditambah dengan 3y ditambah dengan 4x dikurang dengan 2y. Berarti dia minta dikelompokkan yang x dengan yang x dan yang y dengan yang y. Kita lihat di sini bahwa kelompok yang X yaitu berarti 2X dan 4X. Kemudian kelompok yang Y berarti 3Y dan min 2Y. Sampai di sini paham bukan? Sekarang baru kita masuk nih ke operasi hitung aljabar. Nah, di operasi hitung aljabar ini ada 4. Yang pertama penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, dan yang keempat pembagian. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan itu hanya bisa dilakukan oleh suku sejenis. Maksudnya nih, misalnya 2x hanya bisa ditambah dengan 2x. Kemudian yang untuk pengurangannya berarti 4x hanya bisa dikurangkan dengan 2x. Tidak bisa tuh, misalnya ada 4x dikurangkan 2y, tidak bisa. Nah, adik-adik, untuk yang perkalian dan pembagian kita lihat di sini bahwa yang perkalian itu A pangkat N dikali dengan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah dengan N. Contohnya nih, misalnya A pangkat 4 dikali dengan A pangkat 2 itu sama dengan A pangkat 6. Kenapa? Karena pangkatnya kan tadi ditambah, berarti 4 ditambah 2 sama dengan 6. Kemudian untuk yang pembagian itu ada A pangkat M dibagi dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang dengan N. Berarti contohnya nih, misalnya A pangkat 5 dibagi dengan A pangkat 2 sama dengan A pangkat 3. Kenapa A pangkat 3? Karena tadi kan kalau pembagian pangkatnya dikurang, berarti 5 dikurang dengan 2 sama dengan 3. Sampai di sini paham bukan? Adik-adik, di sini kakak ada contoh soal.
9AB pangkat 2 ditambah 5A pangkat 2 ditambah 4 dikurang 4AB pangkat 2 ditambah 3A pangkat 2 ditambah 1. Nah, adik-adik kita lihat di sini bahwa kalau penjumlahan dan pengurangan itu hanya bisa dilakukan oleh suku sejenis atau variabel yang sejenis. Jadi misalnya AB pangkat 2 hanya bisa ditambah dengan AB pangkat 2 ataupun sebaliknya. Jadi berarti di sini 9AB pangkat 2 dikurang dengan 4AB pangkat 2 ya adik-adik. Berarti 5AB pangkat 2 ya. Kemudian selanjutnya itu kita tambahkan yang 5A pangkat 2 ditambah dengan 3A pangkat 2. Berapa adik-adik? Ya benar, 8A pangkat 2. Selanjutnya yaitu ada 4 ditambah dengan 1. Jadi, iya 5. Jadi hasilnya itu 5AB pangkat 2 ditambah dengan 8A pangkat 2 ditambah dengan 5. Sampai di sini paham kan? Sekarang kita langsung masuk ke contoh soal berikutnya ya adik-adik. Adik-adik, di sini ada contoh soal lagi nih. Kita lihat di sini bahwa ada soal 8x pangkat 2 dikali dengan 2x pangkat 2y dibagi dengan 2x y. Adik-adik, kalau ada tanda kurung berarti kita kalikan dulu ya yang di dalam kurung. Berarti 8 dikali dengan 2. Berapa adik-adik? Ya 16. Kemudian kalau perkalian kita ingat bahwa pangkatnya ditambah. Berarti X pangkat 2 ditambah dengan X pangkat 2 jadi sama dengan X pangkat 4. Kemudian selanjutnya nih, karena Y-nya tidak ada pasangan, kita tulis lagi Y-nya. Berarti hasilnya 16 X pangkat 4 Y. Nah, kemudian itu baru nih kita bagi dengan 2XY. Adik-adik ingat ya, kalau dibagi berarti yang variabelnya dikurang. Jadi di sini kita bagi dulu nih. 16 dibagi dengan 2 sama dengan berapa? Ya, sama dengan 8. Kemudian X pangkat 4 dikurang dengan X pangkat 1. Jadi, ya jadi X pangkat 3. Selanjutnya Y dikurang dengan Y. Habis kan berarti tinggal hasilnya 8X pangkat 3. Paham kan adik-adik? Baiklah adik-adik, sekian video dari kakak. Sampai ketemu lagi.